Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa saudaraku seiman, kita akan melanjutkan bahasan tentang masalah dosa-dosa besar dan semoga Allah menyelamatkan kita darinya. Dan kita masuk malam ini ke dosa besar 106, masalah melewati orang yang sedang sholat. Setiap muslim tentu tahu kalau sholat adalah komunikasi dia langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, diantaranya hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW bersabda, bila seseorang sholat kemudian dia membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawabnya langsung sambil mengatakan, Habadani abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah mengatakan, Athna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjungku, ya, atau memuliakanku. Malik yaumiddin, raja pemilik hari kiamat. Maka Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku juga mengagungkanku, ya. Maknanya hampir mirip semuanya, itu memuliakan, membesarkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Maka Allah mengatakan, hadza li wa li 'abdi, ini milikku, maksudnya potongan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, karena sembahan ketundukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta tolong, Allah mengatakan hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Lalu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan petunjuk kepada mereka, maksudnya adalah kaum muslimin dan telah beriman dengan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang Engkau murkahi. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah orang-orang Yahud, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak mau ikuti. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat, mereka adalah Nasrani, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir beliau, karena mereka mau mendakwakan agama mereka tapi mereka keliru, karena mengatakan Allah punya anak sementara Allah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini kalau kita baca dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladhdallin, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab secara langsung, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan hambaku memiliki apa yang telah dia minta. Berarti ada komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dituntut dalam sholat ada kekhusyuan. Bagaimana kita konsentrasi, fokus, ya, menikmati, menghayati apa yang sedang kita baca, gerakan yang sedang kita lakukan. Kita juga kalau ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Di antara doa ruku adalah Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku ruku, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku, wa basari penglihatanku, wa lahmi dan dagingku, wa dami dan darahku, wa idhami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi kadami, wa mastaqalla bihi qadami, dan apapun yang ditopang oleh kedua telapak kakiku. Jadi kita sedang berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamida, Allah telah mendengar siapapun yang memujinya. Lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai pencipta kami segala puji bagimu. Kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ini kita memuji Allah SWT. Dan diantara doa sujud juga, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarah, telah sujud wajahku kepada zat yang telah membentuknya dan, ya, menyempurnakannya. Meletakkan alis di sini, bola mata seperti ini, hidung, bibir, gigi dan seterusnya. Ya. Fatabarakallahu Rabbul Alamin, maka maha sempurna dan maha berkah Allah, Tuhan alam semesta. Begitu juga pada saat kita duduk di antara dua sujud, Rabbi ghafirli warhamni. Rabbi artinya penciptaku, pemilikku, ya, yang maksudnya memilikiku, ya, menguasaiku. Dikatakan Rabbi ghafirli warhamni wajburni, ya Allah ampunilah aku, ya, penuhilah kebutuhanku, maafkanlah kesalahan-kesalahanku. Jadi kita sedang komunikasi.
sampai salam at-tahiyyatu lillah. Kata-kata yang mulia untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat. Dan segala macam puja-puji itu dipersembahkan kepada Allah. Semua ini kita ucapkan karena kita sedang komunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Nabi SAW bersabda, innama ju'ila qurratu aini fis salah. Sesungguhnya Allah telah menjadikan penyejuk hatiku adalah salat. Orang kalau mengenungi maknanya itu sangat luar biasa. Para salafus saleh diceritakan dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in. Mereka sangat masyhur kalau salat itu mereka seperti seperti pohon, ya, seperti pohon kurma yang kokoh tidak bergerak. Sampai salah seorang di antara mereka kalau disengat dengan kumbang pun atau lebah berdarah dahinya mereka tidak bergerak. Ya. Karena dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul sholat itu dijadikan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tidak boleh lupa teman-teman sekalian bahwasanya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Artinya dia harus sempurna. Dari takbir sampai salam semuanya harus penuh konsentrasi, semuanya penuh dengan kekhusyuan, ya, semua penuh dengan penghayatan. Bagaimana kita meresapi semua gerakannya, semua bacaannya karena semua ada nilai pahala, baik gerakan maupun bacaannya. Juga dinukil bahwasanya seorang sahabat radhiyallahu anhu lagi berjaga pasukan, kemudian dipanah oleh musuh dan berdarah dadanya, tidak bergerak. Sampai musuhnya ragu, ini orang manusia atau bukan? Karena dia semak belukar. Dilempar lagi anak panah di dada titik yang sama. Sampai bertumpuk berapa anak panah, dia mengatakan, demi Allah kalau bukan karena saya khawatir saya terbunuh dan Rasulullah SAW dan muslimin akan diserang oleh musuh, saya akan menyelesaikan surah Al-Kahfi yang sedang saya baca. Jadi mereka sampai anak panah pun tidak mengganggu. Tetap mereka merasa komunikasinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di antara sahabat yang sempat mau dibunuh oleh perampok, lalu beliau izin sholat. Perampok itu mengatakan sholat sesukamu, terserah. Lalu dia pun sholat, lalu khusyuk berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dia berdoa kepada Allah, selesai dia salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala matikan si penjahat tadi. Juga ada di antara mereka yang hadir di rumahnya atau pas lagi di rumahnya sholat malam lalu terjadi kebakaran. Tidak bergerak sedikit pun. Besok pagi semua rumah hangus termasuk rumah dia semuanya kecuali dia dengan sejadahnya. Seorang tabi'in bernama Muhammad seingat saya. Maka ditanya oleh tetangganya, bagaimana kau bisa bertahan sampai pagi seperti ini? Dari semalam kami teriak-teriak manggil kamu. Dia bilang waktu kalian panggil-panggil saya dan saya rasakan panasnya api ini, maka saya tiba-tiba merenungi bagaimana panasnya api neraka. Maka api ini pun menjadi kecil buat saya. Dengan itu Allah SWT selamatkan dia. Ada orang di antara mereka disengat oleh ular, disengat oleh kalajengking, tidak bergerak sama sekali. Ya. Kita kadang-kadang subhanallah hanya digigit semut saja sudah banyak bergerak. Ya. Atau mungkin hanya sekedar digigit nyamuk, semut, atau apa sajalah. Mungkin dia cuma gelisah karena badannya gerah, maka sudah cukup untuk membuat dia tidak konsentrasi. Dan ini waswas syaitan. Ya, kata Nabi SAW, ya, syaitan akan terus datang menggoda sampai membuat orang itu lupa berapa rakaat dia sholat. Ya, karena syaitan ingin mencuri pahalanya. Kata Nabi SAW, ada orang datang hari kiamat dengan pahala setengah pahala sholatnya. Ada yang datang dengan sepertiga, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh. Dan ada yang datang sholatnya diremuk, kemudian seperti baju kotor lalu dilempar ke wajahnya. Karena sama sekali dia tidak konsentrasi. Sebagian ulama mengatakan, sholat menjadi tolok ukur orang itu layak jadi sahabat kah, jadi suami kah, jadi istri kah, atau orang yang bisa dipercaya. Kapan kita melihat dia sholat dan dia menjaga konsentrasinya, khusyuknya dalam sholat dengan Allah, berarti orang ini layak untuk jadikan sebagai sahabat, pasangan hidup. Karena memang dia berarti bisa menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW kalau masuk ke masjid habis wudu wajahnya memerah seperti orang ketakutan sekali. Sampai ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa anda seperti ini? Lalu dia jawab, mungkin orang tidak semua bisa faham. Tapi subhanallah orang yang sudah punya ilmu mungkin faham. Dia mengatakan, apakah engkau tidak sadar aku akan masuk ke rumahnya siapa dan akan berhadapan dengan siapa? Kita teman-teman mungkin masuk di masjid seperti ini, kita anggap ini masjid nyaman, ada AC. Tanpa kita sadar kita sedang di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masuk ke istana salah satu raja dunia, mungkin kita sudah bangga, dijadikan sebagai bahan cerita ke sana sini. Kita bisa tiap hari hadir di rumah raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu Wa Taala, dan komunikasi secara langsung, berbicara pada saat kita sholat. Ya.
Makanya banyak kaum salafus salih dinukil dari mereka di luar biasa bagaimana sholat-sholat mereka. Sampai-sampai ada di antara mereka kalau sholat di tengah hutan pun maka seperti tidak ada apapun di sekitar dia. Rumput yang liar penuh dengan mungkin binatang-binatang atau serangga yang berbisa itu semuanya seperti karpet yang mewah. Malam pun bisa jadi siang buat mereka. Bahkan kita sudah tahu kisah Urwah radhiyallahu anhu rahimahullah salah satu tabi'in dipotong kakinya. Dan itu terjadi pada saat dia berzikir kepada Allah SWT. Bagaimana mereka resapi itu. Jadi penanaman tauhid sangat kental gitu ya. Maka sholat ini satu hal yang harus diperhatikan. Saya bilang tadi targetnya adalah komunikasi dengan Allah dan harus butuh konsentrasi. Nah apapun yang bisa mengganggu konsentrasi ini harus dihilangkan. Tidak boleh ada. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk tempat yang nyaman, pakaian yang nyaman ya. Kondisi yang nyaman, itu semua dianjurkan. Salah satunya adalah yang dilarang, Masjid Dosa Besar 106 ini, ya, tidak boleh melewati orang yang sholat. Kalau kita sedang sholat berarti kita tidak boleh membiarkan orang lain melewati sholat kita. Nanti kita jelaskan seperti apa yang harus kita lakukan. Saya baca dulu Imam Az-Zahabi rahimahullah, mengangkat dua buah dalil dalam masalah ini dan akan kita rincikan dalil ini insyaAllah. Adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sutra Al-Musalli. Dan makna sutra adalah sesuatu yang diletakkan di depan. Ya, di masjid kita ini alhamdulillah cukup banyak. Ya, papan-papan kayu atau mungkin tempat-tempat Al-Quran yang biasanya dipakai. Ya, dipakai di beberapa masjid atau tiang-tiang masjid, mimbar. Ya. Semua itu misalnya kalau ada yang dipakai sholat atau dipakai sutra. Penghalang antara kita dengan orang yang akan melewati tempat sujud kita. Maka dinamakan sutra. Dikatakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sutra Al-Musalli, bab ithm al-mar baina yaday al-musalli, bab khusus ancaman dosa yang berat bagi orang yang sengaja melewati depannya orang yang sholat. Nomor hadisnya 510 dan Imam Muslim sebutkan dalam kitab As-Salah, bab man'il mar baina yaday al-musalli, bab larangan yang sangat tegas tentang memutus atau melewati orang yang sedang sholat. Nomor hadisnya 507. Yang bunyinya, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul marru baina yadayil musalli madha alai, lakana ayyakifa arba'ina khairan lah." Kalau seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, maknanya adalah hukuman-hukuman yang Allah siapkan untuk dia, niscaya dia berdiri 40 tahun menunggu, lebih baik baginya daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ini hadis pertama yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi, nanti akan kita rincikan insyaAllah. Hadis yang kedua diangkat oleh beliau adalah hadis riwayat Bukhari juga dalam kitab Sutra Al-Musalli, masih sama, tapi babnya agak berbeda. Bab yaruddul musalli man marra baina yaday. Bab tentang seorang musalli boleh menolak orang yang lewat di depannya. Nomor 509 dan Imam Muslim dalam kitab As-Salah, Imam Muslim juga sebutkan dalam kitab Salat, bab man'il mar baina yadayn musalli, bab tentang larangan melewati orang yang sedang solat, nomor 505. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum ila ma yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yaday falyadfa'hu fi nahri, fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan." Apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutra atau penghalang baginya dari orang-orang, lalu seseorang ingin lewat di depannya, maka hendaklah dia mendorongnya di dadahnya. Ya, riwayat lain mendorongnya di lehernya. Ya. Jika orang tersebut tidak mau, maka hendaklah dia menyerangnya dengan keras, karena sungguhnya dia adalah syaitan. Dan dalam riwayat Imam Muslim, fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Dan kalau dia tetap menolak, maka hendaklah dia menyerangnya, karena yang bersamanya adalah qarin atau syaitan pendampingnya. Jadi ini dua hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk ke rinciannya saudaraku seiman tentang masalah sutra. Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan, seperti misalnya kita letakkan tiang, dan sunnahnya ya, meletakkan kurang lebih seperti ukuran anak panah, ya, atau mungkin 46 cm, kurang lebih 50 cm, ya, kalau kita ukuran sekarang. Biasanya mungkin seperti tempat ya Quran itu, atau kalau tidak mungkin tas, sesuatu yang diletakkan di depan. Ya. Dan itu diletakkan antara kita dengan tempat sujud, artinya di depannya tempat sujud. Kalau ada seseorang yang lewat di depannya sutra itu, nggak ada masalah.
Yang dilarang di sini adalah ancamannya kalau dia lewat antara kita dengan tempat sujud kita. Kita sudah letakkan sutra misalnya tempat ini, lalu orang itu lewat di sini. Memutus antara kita dengan tempat sujud, itu yang dilarang. Itu dulu yang dimaksud dengan sutra. Dan sutra ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa lewat di depan sutra hukumnya tidak mengapa. Ya. Maksudnya lewati depannya, bukan di sini ya. Dan juga lewat di tengah-tengah antara orang sholat dengan sutrahnya hukumnya tidak boleh. Dan orang yang melakukan berdosa. Tidak ada khilaf di antara masalah itu. Kalau orang lewat di sini antara saya dengan sujud saya, kalau dia paksa lewat berdosa. Dan kalau dia lewat di depannya tidak berdosa. Itu dulu yang tidak ada khilaf di situ ya. Berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan dan orang yang sedang sholat dianjurkan untuk memasang sutra. Ya, kalau dia tidak punya sama sekali, misalnya di padang pasir, ya, kalau masih ada pohon, masih ada apa saja dia taruh, batu, ya. Kalau tidak ada sama sekali dia boleh memberikan isyarat. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah menggambarkan dengan sejadah. Kalau ada sejadah, berarti garis sejadah itu sudah termasuk sutra dia. Kalau ada sutra diletakkan itu jauh lebih afdal. Semua ini anjuran agar kita ya, menjaga atau meletakkan sutra. Hadis Bukhari tadi yang sudah saya bacakan. Jika salah seorang dari kalian sholat, hendaklah ia menghadap atau hendaklah ia menjadikan sutra terhadap orang lain. Kemudian kalau ada orang coba lewat di antara dia dengan sutranya, maka cegahlah. Jika ia enggan dicegah, maka tolaklah ia dengan keras. Karena sungguhnya ia adalah syaitan. Juga dalam riwayat yang lain, riwayatkan Ibnu Khuzaimah nomor 800. Dan beliau ulangi sampai 3 kali, 820 dan 841. Kata Nabi SAW, la tusalli illa ila sutra, wa la tadu ahada, wa la tada ahadan yamurru baina yadaik, fa in aba fal tuqatilhu, fa inna ma'ahul qarin. Jangan pernah kamu sholat kecuali menghadap sutra, dan jangan biarkan seseorang lewat di depanmu. Jika ia enggan dilarang, maka tolaklah ia dengan keras, karena sungguhnya bersamanya qarin atau syaitan. Sholat ini kalau ada pun orang tanpa sutra, maka dibolehkan tadi, kalau tidak ada sama sekali, tapi yang jelas dia usahakan ada sesuatu yang dia berikan isyarat antara dia dengan tempat sujudnya, sehingga orang tahu. Ya. Dan itu sudah kita sebutkan tadi, harusnya dia memberikan isyarat. Ulama kurang lebih yang pendapat paling kuat mengatakan antara sutra, antara orang dengan sutra yang tidak boleh dilewati adalah tempat sujudnya maksimal. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang dimaksud dengan tidak boleh dilewati antara kaki musalli, misalnya saya berdiri sini antara kaki saya dengan tempat sujud saya. Kalau lewat di atasnya maka tidak ada masalah. Kalau kita sedang sholat berjamaah, seperti di masjid ini tadi, maka yang menjadi sutra imamnya. Kalau makmum semua tidak ada masalah. Kalau kita sholat berjamaah, makanya biasanya imam yang diberikan sutra. Seperti masjid kita ini ada kayu yang besar misalnya, atau umumnya masjid biasanya ditaruh mihrab. Mihrab itu tujuannya agak mengerucut supaya memang tidak ada yang lewat di kiri kanan karena imam jadi patokan. Kalau makmum, misalnya kita masuk mau sholat berjamaah telat, di bagian sana masih ada saf kosong, kita bisa masuk dari sini, yang nggak masalah kita lewatin makmum untuk masuk ke sana. Tapi tetap ulama mengatakan dimakruhkan kalau orang itu sengaja lewat lula lalang. Kalau dia betul-betul punya hajat maka nggak ada masalah. Karena memang kita tetap tidak boleh memecah konsentrasi orang yang sedang sholat. Tidak boleh sama sekali. Dalilnya tentang bolehnya orang melewati makmum-makmum kalau lagi sholat berjamaah adalah hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, aku datang dengan menunggangi keledai betina, ketika itu aku hampir menginjak masa balik. Dan Rasulullah SAW sedang sholat di Mina dengan tidak menghadap ke dinding. Maka aku lewat di depan sebagian saf makmum-makmum. Kemudian aku melepas keledai betina supaya mencari makan sesukanya, lalu aku masuk kembali ke shaf sementara tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku. Hadis Bukhari nomor 76 dan juga hadis Muslim nomor 504. Ya, artinya hadis Ibnu Abbas ini sangat jelas kalau beliau tidak dipungkiri karena beliau lewati makmum-makmum, bahkan sama keledainya. Setelah lewat dari shaf, karena dia harus taruh di sana keledainya, dilewatkan sama dia, dibiarin makan, kemudian dia kembali masuk shaf dan tidak ada yang mengingatkan. Karena memang sutra tolak ukurnya adalah imam. Dan kalau ada perbuatan sahabat tidak ditegur oleh Nabi SAW, berarti dia termasuk sunnah takririyah, sunnah persetujuan Nabi alaihi salatu wassalam.
Tinggal ada masalah kecil teman-teman sekalian. Tentang masalah itu masih ada beberapa poin yang kita bahas ya. Tapi diantaranya bagaimana kalau kita berada di sebuah masjid yang sangat ramai dan tidak pernah terputus keramaian itu. Seperti contoh kasus di Masjid Haram Mekah. Ya, kan itu ramai sekali, apalagi di musim haji, ya, musim-musim puncaknya orang umroh. Apalagi memang tidak semua muslimin faham hukum ini. Di Mekah kita bertemu semua orang dari Afrika, dari Eropa, banyak orang yang tidak mengerti. Yang itu. Maka ini perlu dibahas dan ulama mengatakan kalau Syekh Utsaimin rahimahullah menitik beratkan tidak ada bedanya. Mau di Haram Mekah atau di luar sama. Orang sholat tidak boleh kita lewatin. Ya sudah kita cari jalan lain lah. Tidak usah dipaksakan. Kalau ada orang sholat sendirian depan mata kita ya. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan tidak berbeda. Artinya kalau di Masjid Haram berbeda hukumnya. Karena orang susah untuk menahan orang lain gitu ya. Tapi Allah alam yang umumnya dipegangi oleh para ulama adalah pendapat Syekh Utsaimin umumnya ya. Karena beliau kembali mengatakan kepada hadis yang sahih yang menekankan tentang tidak bolehnya tadi yang kita bahas hadis Bukhari ya. Kalau orang tahu apa yang diancamkan padanya, ya, kalau dia lewati orang yang sedang sholat maka tentu dia berdiri selama 40 tahun lebih baik daripada dia memutusnya. Ya, dia memutusnya. Namun ada pendapat ulama yang sangat baik, yaitu ulama seseorang yang bernama Ibnu Abidin rahimahullah dari ulama Malikiyah. Beliau menukil pemahaman yang bisa menyatukan ya, khilaf di antara ulama. Beliau mengatakan jika orang yang sholat tidak sengaja sholat di tempat orang-orang lewat dan terdapat celah yang memungkinkan bagi orang yang lewat untuk tidak lewat di depan orang sholat, maka orang yang lewat tadi berdosa. Sedangkan yang sholat tidak berdosa. Jadi kalau misalnya saya sholat di ujung masjid sebelah sana, orang ini masih punya jalan tempat lain, walaupun itu juga tempatnya orang lewat gitu kan. Maka yang berdosa adalah kalau orang ini sengaja lewat, karena dia masih punya celah lain. Jika orang yang sholat sudah tahu dan sengaja sholat di tempat orang yang biasa lewat, sedangkan tidak ada celah yang memungkinkan untuk lewat selain melewati orang sholat, maka dalam ini orang yang sedang sholat itu berdosa. Kalau antum sengaja sholat misalnya itu pintu masuk, berdiri dekat pintu, sholat. Pasti orang lewat, bagaimana caranya? Antum yang salah. Ya. Ini masuk dalam masalah ini adalah di tempat tawaf. Hati-hati teman-teman sekalian, kalau lagi tawaf di Mekah, itu kan kata ulama hampir semua sepakat mengatakan lokasi tawaf yang lebih berhak adalah orang yang tawaf daripada orang yang sholat. Gitu. Kecuali kalau lagi diiqomahkan sholat lain, berbeda. Karena masuk waktu sholat, semua harus sholat kan. Walaupun antum sholat wajib, misalnya datang sholat duhur, sholat asar wajib. Tapi orang-orang lagi tawaf, mereka lebih berhak daripada orang yang sholat. Karena antum masih bisa sholat di tempat lain. Mereka nggak bisa tawaf di tempat lain. Harus di situ. Ya. Maka ini berbeda sedikit. Kalau ada orang sengaja menahan tadi di tempat sholat seperti itu, tempat lewatnya orang, maka dia berdosa. Gitu kan? Maka ini tidak boleh. Jadi dua sisi ya, kalau ada orang yang sengaja lewat di tempat orang yang sedang sholat, di sutrahnya, di antara dia sama sutrahnya. Sementara ada tempat lain yang lewat yang berdosa. Tapi kalau ada orang sengaja menutup jalan orang lain, dia tidak punya jalan kecuali itu, lalu hanya diputus, maka yang sedang sholat yang berdosa. Dan ini tentu yang paling tepat adalah berlaku, kalaupun ada orang mengatakan boleh dilewatin, maka hanya di Masjidil Haram. Itu pun teman-teman sekalian kalau dalam keadaan darurat sekali, kita harus lewatin apa boleh buat. Kalau tidak kita usahakan menghindar. Dan usahakan hindari terutama orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah belakang makam Ibrahim. Fahami, makam Ibrahim itu bukan harus langsung sholat di belakangnya. Tapi di belakang makam Ibrahim kata ulama sampai ke tempat sa'i. Jadi tidak usah paksakan di situ. Saya kalau bimbing umrah saya tarik jemaah saya ke belakang. Dan memang pemerintah Saudi sudah siapkan. Sebelum tempat saya ada ditutup di situ khusus untuk tempat sholat laki-laki dan tempat sholat perempuan. Ada orang subhanallah tidak, dia paksakan di situ. Orang lagi tawaf, lagi rame-ramenya dia sholat. Akhirnya ada yang lewat, ada yang injak kepalanya, kan orang tidak lihat. Nah di sini dia berdosa. Ya. Di sini dia berdosa, jadi tidak boleh. Sekarang tinggal muncul pertanyaan juga teman-teman berhubungan dengan bahasan kita. Apakah sholat akan menjadi batal dengan adanya seseorang yang lewat atau satu yang lewat? Maka di sini dibatasi teman-teman sekalian dengan sebuah hadis. Kalau ada antum lagi sholat ada orang lewat, nanti kita jelaskan tugas kita menahan dia, ya, menahan baik di dadahnya atau di daerah lehernya, gitu kan. Kita tahan supaya dia jangan lewat. Peringatan pertama pelan, peringatan kedua kita bisa lebih keras.
dengan cara menepuknya atau mendorongnya, gitu kan. Nanti akan kita jelaskan perilaku Imam Ahmad rahimahullah berhubungan dengan masalah itu. Dan juga perilaku beberapa sahabat Nabi yang memang melakukan itu. Kalau sholat sendiri ya, kalau sholat berjamaah jangan dilakukan tentunya itu karena imam. Kalau ada orang tetap kita sudah tahan, tetap dia ngotot lewat, maka kita nggak batal sholatnya, dianya berdosa. Ada satu keadaan di mana bisa batal sholat kita. Yaitu kalau tiga ini lewat di depan kita. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 511, kata Nabi SAW, yaqta'us salah al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu wa yaqi dhalika mithlu muakhiratir rajul atau rahil, muakhiratir rahil, muakhiratir rahil. Lewatnya wanita, keledai dan anjing itu akan membatalkan sholat. Itu akan dapat dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi bagian belakangnya binatang. Ya, maksudnya setinggi pahanya binatang. Kalau ada sesuatu lalu orang itu tiga ini lewat di depan sana, maka nggak ada masalah. Tapi kalau lewat di depannya, maka ini ya bisa batal. Dan sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan anjing adalah anjing hitam secara khusus. Ini langsung batal sholatnya. Karena itu dikuatkan dengan hadis riwayat Tirmidzi yang lain, di mana Nabi SAW mengatakan, idza shalla ar-rajulu wa laysa baina yadayhi ka akhiratir rahil aw kawasitatir rahil quti'a salatuhul kalbul aswad wal mar'atu wal himar. Jika salah seorang dari kalian sholat dan ia tidak menghadap sesuatu yang tingginya setinggi ujung pelana atau bagian tengah ya, pelana, maka sholatnya bisa dibatalkan oleh anjing hitam, wanita dan keledai. Dan ini hampir disepakati oleh para ulama, walaupun wanita itu sendiri dilewati oleh wanita yang lainnya. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Ini perintah Allah dan Rasulnya. Tentu tidak semuanya harus kita tanya kenapa, gitu kan? Kecuali ada penjelasan. Karena kalau kita buka pertanyaan kenapa pada setiap hukum syar'i, nanti banyak yang kita protes ini. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat, kenapa isya 4? Akhirnya sampai ke diri kita sendiri kita protes, kenapa kuping 2, kenapa mata 2, ya. Kenapa ini rambutnya keriting, kenapa ini rambutnya lurus, itu tidak perlu. Kalau ada penjelasan baru kita tanya atau kita ambil. Tapi kalau tidak ada penjelasan maka sudah cukup ya, untuk kita terima. Kemudian kalau anjing dan keledai ini biasanya diibaratkan dengan syaitan. Sebagian ulama mengatakan diibaratkan dengan syaitan karena memang ada hadis yang menyuruh kita membunuh anjing hitam. Ya, kalau itu hitam semuanya berarti dia jelmaan syaitan. Sementara keledai memang disebutkan di dalam hadis, kata Nabi SAW, kalau keledai sedang bersuara maka beristi'adzahlah kepada Allah karena dia melihat apa yang tidak kalian lihat. Dan juga dalam Al-Quran surah Luqman dikatakan, inna angkaral aswati la sautu hamir. Sesungguhnya yang paling keras suaranya, yang paling buruk adalah keledai itu sendiri. Walaupun keledai itu boleh ditunggangin ya. Dan beda pendapat ulama tentang masalah keledai yang lunak atau yang jinak, yang biasa hidup dengan orang-orang, biasanya warnanya abu-abu atau coklat, itu haram untuk dimakan. Beda dengan kuda, kuda halal. Tapi keledai yang liar, kalau kita disebutkan zebra, zebra itu bagian dari keledai juga. Kuda zebra kita katakannya itu sebenarnya keledai dalam ilmu agama kita, namanya himar wahshi. Itu halal untuk dikonsumsi. Tapi intinya keledai ini dilarang juga, diantaranya kata sebagian ulama, karena keledai ya dia bersuara yang sangat ribut, dan kadang-kadang juga dia bisa melihat syaitan, maka bisa terpengaruh bagi konsentrasi orang yang sholat, atau memang dia kadang-kadang lambat sekali. Dan keledai itu dia beda dengan kuda. Kuda mungkin kalau kita kasih isyarat untuk mengusir dia bisa jalan. Tapi kalau keledai, kalau dia mau berhenti, biar dipukul dia tidak berhenti, dia tidak jalan. Ya. Makanya biasanya orang-orang sering memberikan isyarat dengan orang dungu itu dengan keledai. Ya. Juga dalam Al-Quran dalam surah Jumat disebutkan ya, perumpamaan orang yang memahami kitab Taurat dari ahli kitab, atau juga dalam orang memahami Al-Quran kalau kaum muslimin tapi tidak mengamalkan, kata Allah, kamathalil himari yahmilu asfara, mirip seperti keledai yang memikul kitab-kitab. Jadi walaupun keledai itu kuat, dia bisa pikul banyak buku, kitab mungkin sampai 20-30, tidak ada gunanya, dia nggak bisa baca. Ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang bisa baca buku, faham teori tapi dia nggak praktekin. Mirip dengan keledai tadi. Allahu a'lam. Kemudian juga teman-teman sekalian,
Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang bijak dalam masalah ini. Karena pendapat umumnya ulama mengatakan, pokoknya 3 ini kalau lewat, wanita, keledai dan anjing hitam lewat, sudah ditahan atau tidak, batal sholat. Khusus 3 ini. Yang lain kalau masih lewat, ada manusia yang laki-laki misalnya, anak kecil, nggak batal semuanya. Kalau 3 ini langsung batal. Tapi Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ini butuh rincian. Beliau menitik beratkan poin penting di sini. Beliau mengatakan kalau seandainya orang itu lalai, misalnya dia sholat, dia udah tahu nih ada perempuan mau lewat, dia sengaja nggak tahan, dia nggak kasih isyarat dari jauh supaya jangan lewat, atau dia tidak berusaha menahan keledai yang mau lewat, atau anjing, ya tidak berusaha maka batal langsung. Tapi kalau dia sudah berusaha, kemudian tetap maksa lewat, maka ini tidak batal. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat seperti itu, karena beliau mengatakan tentu akan tidak mungkin kita menghakimi orang yang sudah berusaha dengan orang yang tidak berusaha. Allahu a'lam, ini ijtihad tentunya ya. Kemudian teman-teman sekalian, tentang masalah kita sendiri, kalau kita sedang sholat, sangat dianjurkan kita untuk mencegah. Dan ada 2 riwayat. Tadi sudah saya bacakan 2 riwayatnya. Riwayat yang pertama menggunakan lafadz fal yuqatilhu. Kalau seseorang di antara kalian sedang sholat, kemudian ada orang yang lewat, maka dia berusaha menahannya. Kalimat pertama, falyadfa'hu, tahan dulu dia. Kalau dia tetap ngotot, dikatakan fa'in aba falyuqatilhu. Makna qital ini luas sekali maknanya. Karena dalam jihad, dalam perang, Allah mengatakan juga qital. Ya, memerangi orang-orang kafir yang medan perang, Allah gunakan kalimat qital. Perangi mereka. Ya, bunuh mereka, dengan bahasa itu kalau di kancah peperangan ya. Tapi di sini juga Nabi SAW gunakan kalimat itu. Kalau dia menolak maka qatilhu. Ulama berbeda pendapat. Apakah qatil ini sama dengan makna kalau orang lagi jihad? Orang kalau lewat kita tahan, dia tidak mau, bunuh saja, gitu kan? Atau seperti apa maknanya? Maka pendapat yang paling tengah di sini mengatakan bahwasanya fal yuqatilhu, maknanya dia tahan dengan keras. Ya, pertama dia dengan lembut dulu kasih isyarat. Kalau orang itu faham dia langsung pergi, alhamdulillah. Kalau tidak maka kita ngotot, keraskan tangan kita supaya jangan sampai dia lewat. Karena Nabi SAW larang memang itu. Dan Nabi mengatakan tahan dia ya, dengan keras karena dia adalah syaitan. Makna yang lain, ya, sesungguhnya bersama dia syaitan, qarin, pendampingnya, yang membisikkan dia untuk melewati orang yang sedang sholat. Makanya ada kalimat di sini, falyadfa'hu. Maka dia dorong dia, kalau tidak mau maka dia harus dengan keras. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah pernah sholat bersama dengan beberapa muridnya, kemudian ada orang yang mau lewat di depannya. Maka beliau pun menahannya dengan lembut kata muridnya, memberikan isyarat dengan tangannya ke depan. Nah, pada saat orang itu tetap ngotot mau lewat, maka Imam Ahmad menahannya dengan lebih keras. Jadi Imam Ahmad seperti memberikan contoh kepada kita bagaimana menahan atau makna daripada fal yuqatilhu ini. Pernah juga terjadi kepada seorang sahabat Nabi, dan orang ini radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ini orang yang sangat tegas ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya seorang perawi menyampaikan kisah dari tabi'in mengatakan, aku pernah sholat bersama Abu Sa'id al-Khudri pada hari Jumat dengan menghadap sutra. Ada sutra diletakkan, Abu Sa'id al-Khudri jadi imam. Kemudian datang seorang pemuda dari Bani Abi Mu'yas ya, atau Mu'yad, maaf, hendak lewat di depan beliau, kemudian beliau pun menahan di lehernya, maksudnya memberikan isyarat di arah leher, ada arah dada atau arah leher ya, kalau orang lewat dari sini maksudnya. Jadi bukan maksud saya di depan saya ini ya, jangan dianggap ini tusuk lehernya orang, tapi kita berikan isyarat kalau bukan di arah dada atau di arah leher dia ya, sehingga mungkin orang jadi faham, oh iya ternyata saya ditahan lewat ya. Maka Abu Sa'id al-Khudri pun, sehingga pemuda itu ya, Abu Sa'id al-Khudri pun menahannya ya. Kemudian Abu Sa'id menahan di lehernya, lalu pemuda itu melihat sekelilingnya, namun dia tidak melihat ada celah tempat lain lewat kecuali di situ, nggak ada tempat lain, semuanya penuh gitu. Maka pemuda itu pun berusaha lewat untuk kedua kali, maka Abu Sa'id al-Khudri menahannya lagi pada lehernya, namun lebih sungguh-sungguh dari yang pertama. Akhirnya pemuda itu berdiri sambil mencela Abu Sa'id. Setelah itu dia memilih untuk membela atau membelah kerumunan manusia. Maksudnya dia masuk ke saf-saf. Tadinya dia mau lewati Abu Sa'id sebagai imam untuk pergi sholat di ujung saf.
Ternyata Abu Sa'id tahan 2 kali, maka dia terpaksa lewat masuk ke saf-saf orang. Dan ini sebenarnya yang betul ya. Maksudnya dia lewati makmum, bukan lewati imam. Akhirnya pemuda itu pun mendatangi gubernur Madinah pada saat itu bernama Marwan. Ia menyampaikan keluhan kepada Marwan, lalu Abu Sa'id datang kepada Marwan waktu dipanggil oleh Marwan, lalu Abu Sa'id ditanya, kenapa engkau melakukan ini? Apa yang membuat engkau menahan anak saudaramu sampai-sampai ia mengeluh kepadaku? Kata Abu Sa'id, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewati di antara ia dan sutranya, maka cegahlah di lehernya. Jika ia enggan dicegah, maka perangilah dia, karena sungguhnya ia adalah syaitan. Dalam riwayat lain dikatakan, Abu Sa'id Khudri pernah sholat, kemudian anaknya gubernur. Kalau tadi dikatakan orang lain. Anaknya gubernur Marwan lewat di depannya. Maka Abu Sa'id pun langsung memukulnya. Maka pada saat itu dilaporlah, anak ini melapor kepada ayahnya gubernur Marwan. Lalu Marwan mengatakan kepada Abu Sa'id, kenapa engkau memukul anak saudaramu? Maka kata Abu Sa'id, aku tidak memukul tapi aku memukul syaitan yang bersamanya. Nah, jadi ini memang ada juga pelajaran dari perbuatan Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu. Artinya memang kita harus menahannya. Tentu kita menahan di sini teman-teman, pertama karena kita tidak mau konsentrasi kita pecah dan kita berharap bisa menjalankan sunnah Nabi SAW menahan orang yang lewat. Dan juga dari sisi lain kita berharap agar dia tidak mendapatkan dosa besar yang sedang kita bahas. Karena kalau dia lewatin lebih berat daripada 40 tahun dia menunggu. Gitu kan? Dan ini sebuah ancaman yang sangat besar. Semestinya dia harus hati-hati di sini. Ibnu Abdul Bar dan para ulama juga menyebutkan banyak sekali pendapat tentang masalah bolehnya seseorang menahan. Yang penting dia sedang menahan orang, yang penting dia sedang sholat sendirian. Karena kalau sholat berjamaah itu adalah imam. Saya pernah sholat di Masjid Nabawi, berjamaah subhanallah, waktu itu sama imam. Pada saat itu ada di sebelah saya seseorang dari Afghanistan, tapi sudah sangat tua beliau. Kayaknya sudah lama tinggal di Madinah gitu. Sudah sangat tua, dia bawa satu seperti kereta dorong ya. Ada rodanya, di situ ada tas dia, ada perlengkapan makan segala macam. Lalu dia sholat di sebelah saya. Sholat, Masya Allah orangnya khusyuk sekali sholatnya. Pas iqamah sholat, saya berdiri bersebelahan dengan beliau. Rupanya ada satu anak kecil lewat. Mungkin anak ini masih, mungkin ya saya menilai mungkin anak kelas 4, kelas 5 SD. Lewat di situ, lewat di depan makmum. Rupanya dia mau pergi ke saf di ujung, dia lewat depan jemaah semua, lewat saya juga tidak tahan. Pas lewat depan orang tua ini, langsung ditonjok dia. Saya pun kaget. Jadi orang tua mungkin umurnya sudah 80 tahun lebih. Tapi anak itu sampai terpental. Tonjok sama dia. Rupanya anak ini, anak biasa hadir di halaqah ulama di Masjid Nabawi. Anak ini paham gitu. Paham hukum gitu kan. Saya tahunya nanti. Dia mau bicara tapi orang lagi sholat. Anak ini rupanya jengkel nih. Dia pergi sholat di masjid di sisi sana ya. Setelah lewat ke sisi sana, habis sholat, salam, mungkin dia buru-buru datang. Karena pas habis salam sudah ada di situ dia. Terus dia bilang, hei orang tua. Dia bilang gitu, Syekh orang tua. Dia bilang, kenapa tahan saya tadi? Apa anda tidak tahu kalau memang yang jadi sutra itu adalah imam? Ini mungkin kelas 4, kelas 5 SD. Jadi anda ini gak ada hubungannya, kenapa tonjok saya? Tapi rupanya orang tua itu gak mau paham gitu ya. Dia tidak mau peduli lah itu bicara apa gitu, dia tidak tanggapin. Tapi subhanallah setelah saya kumpulkan dan melihat dalil-dalil yang ada, memang sebenarnya anak itu yang benar gitu kan. Karena yang tidak boleh dilewati siapa? Imamnya. Sudah paham belum? Saya sengaja datangkan contoh ini, jangan antum tonjok-tonjok orang. Lagi sholat berjamaah nggak boleh ada yang lewat ya. Baik teman-teman sekalian, juga yang perlu digarisbawahi di sini dalam masalah ada poin juga diperselisihkan antara ulama tentang masalah sutrahnya sendiri. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya pertanyaan apakah boleh membuat sutra-sutra di masjid atau tidak boleh, gitu kan? Maka pendapat yang paling kuat mengatakan sutra itu biarkan alami, artinya tiang orang yang lagi sholat di depan kita, ya. Maka itu yang disesuaikan dengan yang ada di zaman Nabi SAW. Tinggal khilaf di antara ulama bagaimana kalau orang sengaja membuat alat-alat sutra itu. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Khilaf di antara mereka panjang lebar tentang masalah ini. Tapi intinya yang kita ingin sampaikan adalah sutra itu bagian daripada ibadah yang harus kita jaga. Ya. Dan usahakan jangan sholat kecuali ada sutrahnya. Di rumah juga begitu.
Ya, di rumah juga begitu, misalnya di kamar ada ranjang, ada lemari, ya, ada sutra. Tentang masalah kasus yang lain, kalau ada anak-anak kecil, misalnya ibu-ibu, akhwat kita pegang bayi, mereka lula-lalang itu nggak ada masalah. Satu-satunya keadaan di mana ulama masih memberikan keringanan kalau anak kecil yang lewat. Misalnya dia masih kecil, dia nggak ngerti, dia mutar-mutar di depannya ayahnya, ibunya. Nggak mungkin setiap lewat ditahan, setiap lewat ditahan, karena mungkin. Maka itu keadaan yang masuk dalam uzur gitu kan. Karena dia tidak mengerti dan orang tuanya tidak mungkin menahannya terus. Juga ada satu hal yang pernah saya temukan riwayatnya. Ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang di antara kalian sedang sholat lalu dia melihat ada binatang atau kucing yang akan melewat, maka sebaiknya dia merapat ke sutra. Artinya kalau dia tahu yang akan lewat ini memang ditahan tidak faham, gitu kan? Seperti kucing, misalnya paling kecil, antum gimana caranya mau tahan? Masa tunduk? Kan nggak mungkin. Maka cara yang terbaik adalah melangkah merapat ke dekat sutra. Sehingga nanti dia lewat dari belakang, baru kita kembali lagi. Seperti itu disebutkan dalam riwayat. Kalau keadaannya seperti tadi, karena kucing nggak mungkin dikasih isyarat. Dan kalau anak kecil tadi saya bilang, dia mengatakan tidak ada masalah, gitu kan? Karena umumnya pasti mereka lula-lalang di sekitar orang tuanya. Bahkan Imam Bukhari membolehkan bab khusus bolehnya menggendong anak pada saat sedang sholat, ya. Nabi SAW menggendong Umamah. Dan pasti kalau menggendong dan diletakkan di depan, berarti ini sudah diantara dia dengan sutra, ya. Nabi SAW dengan tempat sujudnya dan bayi itu anak ditaruh di situ. Berarti kan otomatis seperti sedang melewati itu, ya. Tapi karena anak kecil, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Dan kita kembangkan insya Allah nanti dengan pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.